Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah. Summa nusolli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Nastati an najtami'a wa nadrusa fi hadzal makan mubarak wala nangsa anu sholliya ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwar Wasiril Asror Watiryakil Akhyar Wa Miftahi Babil Yasar ila akhiri. Sekarang kita ngaji kitab apa? Siapa yang tahu kedudukan Asroru As-Sawmi? Dua kata yang tidak satu sifat dan menjadi satu. Yang tahu angkat tangan. Apa Van? Asraru As-Sawmi kedudukannya termasuk isim ma'rifah. Ayo ma'rifah bisa jawab. Ayo. Yang bisa dapat sesuatu. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Asraru As-Sawmi. Seperti Kitabu Al-Fiqhi, Kitabu Al-Lughatil Arabiyyati. Siapa? Ahi, Uti. Yang udah MA atau MTS yang udah over power. Ada yang jawab? Asraru As-Sawmi itu kedudukannya idhofah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya melanjutkan pembahasan yang dibahas Ustaz Syarif kemarin. Berhubung kitabnya masih di perjalanan ya, sementara pakai kitab PDF dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad jamaah dan telah mengumpulkan atau menyamakan siapa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Fi rotbatil mubaharati. Fi rotbatil mubahati dalam kedudukan yang sama. Baina zuhdi di antara zuhud fi dunia di dunia, wa baina shaumi dan di antara puasa. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW, Innallaha sesungguhnya Allah. Bahasa Jawanya apa? Temane Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah, yubahi yaitu membanggakan atau memuji-muji malaikatahu kepada malaikatnya, bisyabi kelawan pemuda, al-abidi yang beribadah, fayaqulu maka berfirman siapa Allah, ayuhasyabu wahai pemuda, atariku yang meninggalkan syahwatahu ing syahwatnya, asyab atarik pemuda yang meninggalkan syahwat, li ajli karena tujuan lillahi ta'ala, al mubtilu yang merelakan syababahu
ke apa masa mudanya, li untukku, anta maka kamu wahai pemuda, indi yaitu milikku kata Allah, kabar di malaikati seperti malaikatnya. Pemuda yang masa mudanya itu diisi dengan puasa, derajatnya sama dengan malaikat dan juga dibangga-banggakan. Dalam sejarahnya puasa itu dibagi 3 tahapan, seperti sholat. Yang pertama, puasa diperintahkan ketika Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Ayatnya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian tahapan kedua yaitu tata caranya. Kapan mulai berpuasa itu? Yaitu ketika faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada yang melihat syahrun atau hilal itu dengan ru'yah, ada juga yang dengan hisab. Yang tahapan yang ketiga yaitu awal-awal puasa itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad maghrib berbuka, makan atau minum, kemudian ketika sudah tidur sahabat-sahabat gak makan lagi sampai sahur. Sampai juga hubungan suami istri, ayatnya gimana? Uhilal lakumul lailatu syami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Awal-awal ada puasa itu sahabat gak berani mencampuri istrinya. Kemudian turunlah ayat ini, boleh. Ada macam-macam puasa menurut ulama. Ini menurut ahli kebugaran ya, bernama Syekhuna Adirai. Yang pertama, puasa yang dilakukan 13 jam atau 13 sampai 15 jam namanya intermittent fasting. Puasa yang selang-seling setengah hari puasa, setengah hari malamnya berbuka. Proses pembakaran di tubuh, kira-kira ketika kalian main bola atau voli atau lari, jogging atau main tenis, kira-kira ketika kalian pas olahraga apa ketika istirahat? Oke, pembakaran tubuh paling maksimal itu ketika kalian istirahat. Makanya pola tidur kalian itu mempengaruhi. Jam 10 lewat, liver itu udah ogah-ogahan untuk mencerna makanan. Makanya dalam bahasa Inggris dari malam sampai pagi itu gak makan, kemudian pagi ada makan, namanya breakfast. Puasanya di istirahat kan. Yang tadinya malam tidur puasa, tubuh mengolah makanan ketika kalian tidur dan kalian gak makan, itu adalah pembakaran yang maksimal. Ada lagi pembakaran yang kedua ya, puasa atau autophagy fasting. Auto artinya dengan sendirinya. Phagy artinya makan, fasting. Jadi tubuh itu memakan sendirinya. Jangan dibayangkan ya, maksudnya sel-sel racun yang berbahaya itu dimakan oleh tubuh sendiri. Berdasarkan ilmuwan yang mendapatkan Nobel tahun 1968, namanya Christian D. Duff, itu menemukan temuan bahwasanya ketika kalian puasa itu, ketika kalian lapar, tubuh itu akan merespon dengan memakan sel-sel yang beracun.
Yang kedua ini autophagy fasting, ini puasa antara 17 sampai 18 jam. Jadi di barat sana juga ada puasa ya. Gimana caranya biar pembakaran kita orang muslim yang puasa 13 sampai 15 jam? Caranya menambahkan latihan yang cukup berat. Kayak lari, main bola. Biar terhitung sampai 17 jam pembakaran kalorinya. Kalian lakukan olahraga, aktivitas fisik yang detak jantungnya itu di atas rata-rata. Coba kalau jalan kaki, terus bernafas, terus naik tangga, itu masih dikatakan aktivitas fisik, belum dikatakan olahraga. Kecuali kalau sudah melakukan aktivitas yang berat-berat, baru dikatakan olahraga. Pembakarannya mencapai 300 atau 600 kalori. Jadi bisa dihitung 3 jam atau 4 jam menyamai puasa 17 atau 18 jam. Yang ketiga, puasa God rest, yaitu puasa 24 jam. Lebih tinggi lagi, yaitu puasa yang dimana di sini tubuh mereset atau membuat tubuh itu mereset ulang, segar seperti makin kosong ya. Yang keempat, fat burning, puasa 36 jam. 1 hari 1,5 hari. Yang kelima, happiness dopamic reset fasting. Puasa tapi boleh minum kalau orang barat tuh. Ketika kalian puasa, tubuh melakukan pembakaran. Ketika sekali aja dimasukkan madu, es teh, gula, itu udah fastnya udah beres ya. Gula dalam tubuh itu naik lagi. Lanjut ya. Wakilah dikatakan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu, maka engkau tidak tahu. Ulangi, fala ta'lamu, maka tidak tahu siapa nafsu ma ukhfiya, apa yang ditakukan lahum bagi mereka, min qurrati ayunin, dari apa-apa yang nikmat, jazaan, yaitu balasan, bima kelawan perkara kanu, apa yang mereka ya'maluna kerjakan. Kila dikatakan kana amaluhum asyam li'annahu qala. Tidak seorang pun mengetahui apa yang mereka kerjakan kecuali puasa. Siapa yang tahu kalian berpuasa kecuali kalian sendiri? Siapa yang wudhu kumur-kumur sampai 3 kali tapi yang keluar cuma 2 misalkan, yang 1 ketelan? Ada gak di sini? Siapa yang di kamar punya jajan, kalau istirahat jajannya berkurang? Siapa yang kalau mandi sambil minum? Kan nggak tahu. Kalau sodako, sholat, zakat itu bisa diketahui orang lain, karena puasa ini bersifat ibadah batiniyah. Kila dikatakan kana amaluhum asyam li'annahu qol innama yuwaffa as-sabiruna ajrohum bi khairi hisabin. Pahala orang yang bersabar itu kayak kemarin yang dibahas Ustaz Mahbub, as-saumu nisfu as-sabri was-sabru nisfu al-imani.
Atau kesimpulannya as-saumu rubu'ul al-imani. Dalam hadis emang gak ada puasa itu seperempat iman. Tapi dalam ilmu mantik hal itu diperbolehkan. Kayak misalkan di kelas ini semuanya normal. Di kelas ini semuanya normal. Terus misalkan Azam adalah salah satu santri di sini. Kesimpulannya Azam itu normal apa enggak? Normal. Logikanya seperti itu. Fayufrohu maka dikosongkan lisoimi bagi atau dianggap selesai lisoimi iku kedua orang puasa jazauhu adapun balasannya ifrogon dengan balasan wa yujasafu jusafan fala yadkhulu tahta wahmin takdirin. Oke, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab atau tanpa batas. Wajadirun bi ayakuna kadzalika li anna soma innama kana lahu musyarifan binisbati ilaihi. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu kama syarafal baitu binisbati ila nafsihi. Wajadirun dan memang seperti itu bi ayakuna ento kelawan ada kadzalika seperti itu li anna soma puasanya puasa innama kana lahu wa musyarifan. Mengingat bahwa ibadah puasa telah memperoleh kemuliaan binisbati dengan pertimbangan ilaihi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu kama syarufal baitu binisbati ila nafsihi. Puasa itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Kayak semua bumi itu milik Allah ya. Tapi Mekah itu atau Baitullah itu adalah rumah Allah. Seperti halnya juga orang yang berpuasa. Semua manusia emang beribadah sama Allah, tapi orang yang berpuasa itu punya kedudukan yang istimewa. Seperti Baitullah, Ka'bah, rumah khususon milik Allah. Puasa juga mempunyai derajat yang istimewa. Oke, sampai sini kalian tahu siapa pengarang kitab Asrarus Som? Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduhuma dan salah satunya anasoma bahwasanya som kafun wawahu alam bis sawab. Mungkin cukup sekian. Natatim biqiraati kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.